Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 16 ayat 6 sampai 13. Kata Abram kepada Sarai, "Hamba-Mu itu di bawah kekuasaan-Mu, perbuatlah kepadanya apa yang Kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan ayat, "Engkaulah El Roy." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Kejadian 16 ayat 6 sampai 13. Inti dari ayat emas renungan kita adalah "Engkaulah El Roy, yang telah melihat aku." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Allah Melihat Anda", ditulis oleh Karen Huang. Topiknya adalah Allah melihat Anda. Pagi hari sering membawa kegelisahan yang besar bagi teman saya, Alma, seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Katanya, ketika suasana masih sepi, kekhawatiran muncul dalam hatiku. Sambil melakukan urusan rumah tangga, aku tidak bisa berhenti memikirkan kondisi keuangan keluarga kami, belum lagi urusan kesehatan dan pendidikan anak-anak. Setelah ditinggal pergi oleh suaminya,
Alma memikul semua tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya, rasanya sangat sulit. Katanya, tetapi aku tahu Allah melihatku dan melihat keluargaku. Dia memberiku kekuatan untuk bekerja di 2 tempat, memenuhi kebutuhan kami, dan membantu anak-anakku merasakan pemeliharaannya setiap hari. Hagar, seorang budak asal Mesir, mengerti apa artinya dilihat oleh Allah. Setelah mengandung putra Abram, ia sempat memandang rendah Sarai. Baca kitab Kejadian 16 ayat 4, yang kemudian berbalik menindasnya, sehingga Hagar lari ke padang gurun. Di sana Hagar sendirian, menghadapi masa depan yang terasa gelap dan tanpa harapan bagi dirinya dan anaknya yang masih dalam kandungan. Namun, di padang gurun itulah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Malaikat itu memberi petunjuk apa yang harus Hagar lakukan, dan meyakinkannya tentang masa depan yang menantinya. Dari Hagar kita mengenal salah satu nama Allah, El Roi, Allah yang telah melihat aku. Seperti Hagar, kita mungkin sedang berada dalam perjalanan yang tidak mudah, kita merasa terhilang dan sendirian. Namun, ingatlah bahwa di padang gurun sekalipun, Allah melihat Anda. Ulurkanlah tangan Anda kepadanya dan percayalah bahwa Dia membimbing Anda melewatinya. Pokok renungan dari firman Tuhan hari ini adalah menemukan kebenaran yang sesungguhnya dari Allah sendiri dan kebenaran dari Allah. Dari ayat renungan kita yang tertulis, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismaek, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Dari ayat itu kita mampu melihat wujud Tuhan dalam bentuk Roh Kudus, di mana esensi roh adalah perwujudan Allah karena Roh Kudus itu penuh kuasa. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana pengenalan akan Allah sebagai El Roi, Dia yang melihat, mengubah cara Anda memandang keadaan hidup Anda saat ini. Bagaimana Anda dapat merespons Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Betapa kita terhibur ketika mengetahui bahwa orang-orang yang tersisihkan, baik karena perbuatan orang lain maupun akibat perbuatan mereka sendiri, tidak luput dari perhatian Allah. Kejadian 16 menekankan hal itu dengan 2 istilah, yaitu nama tempat, Bir Lahai Roy yang artinya, sumur Dia yang hidup yang memperhatikan aku, dan nama seorang anak laki-laki, Ismaek, Allah akan mendengar. Kata-kata Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, menunjukkan perhatian yang saksama dari Allah. Akar kata dari telah mendengar adalah kata yang sering digunakan dalam bahasa Ibrani, sama, yang berarti mendengar, mendengarkan, atau menurut. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat 16. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.